Ar-Rabbani Hasan bin Abdullah wa Fadal Al-Hajj rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Muftahiyah wa Mufadatir Ruhiyah dengan katanya nyarai adalah Al-Arif Billah. Para ulama gelar yang haya-hayanya akan gerau tulis murid atau para pengikut yang menurut hasil penilaian mereka itu ulama tersebut betul sudah tingkat arif billah. Mereka kesarjanaan di S1, S2, S3 kan ada gerau yang mesti itu menulis profesor. Kata lumba ada lumba ni lumba profesor tu nanti pergi Pak Alman di banyak dia pula baru buat profesor itu yang pula nak profesor nanti harus buat karangan tesis sekian kan, kemudian sidang dah baca ke depan di dosen dan kita jawab baru jadi nanti tulis je maka tadi baju kena teruban baju mak kau sabah alhamdulillah ada gelarnya orang lain yang beri pangkat IB orang yang ada dalam tentara, dalam PNS dan sebagainya. Hidup gerau di pangkat gelar pun agaknya. Apalagi Al-Alim Rabbani. Alim Rabbani ini orang yang memperoleh ilmu pengetahuan bukan dengan belajar ilmu ilham. Kadang-kadang ni orang bayar berdeh nak menumpuk ilmu ilham bayar boleh hati lah. Yang hati kita yang aku tahu. Karena begitu lahir, hati bersih, duduk dia berbuat dosa, hati tahu. Boleh cuma hati yang aku tahu yang supaya hati cemerlang kepada Allah Mahfud. Hati kata mulut Allah Mahfud akan datang ilmu dunia. Iaitu alim Rabbani. Maksudnya yang alim muktasabi. Punya ilmu tapi dengan berusaha, dengan belajar. Orangnya mana? Al-Arif Billah dengan betul-betul kalau duri Allah kita ada duri Allah masih fatwa belum orangnya duri Allah kalan tapi kan mata oleh kalan mata hati nanti kalan mata hati kalan di rumah nanti atau di rumah di Honda pada kuda menunci kalan di rumah mata hati itu kan biu tete kok menduli kalau kalan tadi orang mata hati itu sesuatu yang kalian tak kalan mata boleh pada buka hijab ya Allah apa ada yang kalian tahu langsung ada diri yang tahu dengan ada Honda atau boy budung yang tanya karena cerita tiga tanya ilmiahnya bagaimana cerita kalian Honda kau ada ada urinam yang tadi lagu yang kawin lagi bola tipak tanya karena pengen urinam yang takut di maduan. Yang kemudian Arif Billah Al-Alim Rabbani qad taqarrara madhhab Sufyan al-yawm qad taqarrara sa'iril madahib wa sara madhhaba mustaqilan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bihi faman arada tahqiqa wa tafaqqah fihi qadara 'alaihi bil qira'ah ala masyayikh wa mutala'atul kutubil musannafah fihi ala tamma ma yakun. Artinya sungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini. Jadi pada masa sekarang ini seperti tetap segala mazhab yang empat itu. Dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil dengan usulnya, yakni ilmu usuluddin dan furu'nya yakni ilmu fikih dan segala hukumnya yakni segala hukum haram dan halal dan hukum batal dan sah. Dan barang yang tergantung dengan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang yang di dalamnya itu, niscaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi kepada ulama ahli sufi dan kuasa mentelaah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam
dalam tasawuf itu atas sempurna pengetahuannya itu. Karena di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu tersebut itu yaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Pak jamun deken hino lang kitabnya jamun Cino. Yang Cino ke Cino yo. Cino rodi Pak mata gemari tertulis li Arif billah Al-Alim Rabbani Hasan bin Abdullah Fadl Al-Hajj, bahwa ilmu tasawuf kan ditetapkan lagi tetapnya ilmu fikih dalam beberapa mazhab. Ilmu fikih beberapa imam yang lain, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ilmu tasawuf dua imam, Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ilmu tauhid dua imam, Ibu Hasan Asy'ari, Imam Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Rupanya awal mazhab itu yang ada tentang ilmu fikih. Ilmu tasawuf belum dibukukan. Awal dibukukan ilmu fikih. Jadi pada menulis kitab Ikhtasar Ihya'nya oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa ilmu tasawuf pun mazhab sufiyah pun sudah dibukukan dan jadi suatu mazhab yang tersendiri, punya kaidah usulnya tersendiri, punya furu'nya tersendiri dan punya segala hukum dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita berminat untuk mempelajari, ya silakan membaca kitab guru-guru bidang tasawuf dan mentalaah kitab-kitab yang telah diiktibarkan, yang telah diibaratkan dengan ibarat yang paling sempurna. Jadi tanya apa ya? Dia mengurai dia karena kita kali garang. Tetapi berhati-hati karena di samping kitab yang dikarang oleh para ulama mu'tabar, nanti kitab-kitab yang dikarang oleh guru-guru yang hana mu'tabar, ataupun karangan para ulama mu'tabar tapi pembahasannya terlalu tinggi, tidak boleh dibaca oleh orang yang belum sampainya ilmunya ke sana. Termasuk yang dalam bidang tasawuf, Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi. Ini juga dua hal lagi baca ya. Ma fi jaybi illallah. Tidak ada di kantong bajuku melainkan Allah. Yang model-modelnya tulisan kitabnya. Kita tak baca aja. Bahkan terus dah begah Ibnu Arabi hana bedoli kagapi. Ya begah. Tuhan lagi baca. Menancit Ibnu Al-Farid, dia pernah mengatakan Subhani, Maha suci aku. Kata-kata Subhanallah itu hanya kepada Allah, karena pengertian daripada Subhanallah, Maha suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak. Jadi kalau seseorang mengatakan Subhani, aku Maha suci daripada sifat yang tidak layak, menyamakan dirinya dengan Allah. Ibnu Al-Farid pun salah, maka karangannya tidak boleh. Termasuk halal. Al-halal adalah hak. Akulah yang hak. Al-haq itu kan nama Allah. Luhul haqqu jalla jalla. Tapi luhul haqqu jalla jalla salah. Tak balik dia dah lain apa kan? Kira mana ni? Wallahu jalla jalaluh. Ya Allah Ar-Rahmanu
adalah hujung daripada jala lu. Boleh pakai. Dia pakai orang dah duit dari orang pun. Luhur Rahman jalla luhur ka ada orang bodoh. Padahal jalla lu. Maha besarlah kebesarannya Allah. Kamu kenal kan? Jadi tapi bedakan ke saya betul. Di beda luhur Rahman jalla luhur Rahim jalla begitu bang. Ar-Rahmanu jalla jalaluhu Ar-Rahimu jalla jalaluhu. Tengok mereka menang mandum kata ya yukun dan ada mereka mendoai nofa yukun dah mungkin hana dada boleh boleh bui juga. Ini hal yang saya udah mandum boleh bui pakai. Jika baju dia lagi dulu maka dah buka kan. Vespa menanti, dia Vespa bulan lampu, dia dah mempunyai ketegangan galak bulan. Dia kala tak galak. Ya, tinggal galak apa yang bisa abang bulan lampu ya. Ya kan? Ya kaya contohnya. Dunia pak yang tengok galak katanya gaduh anak galak. Dia tengok anak galak gaduh galak tu. Kita naik cipta kalau Allah Taala. Allah Taala pada miliar penduduk dunia ibu sahabat mandum kalau hidup dengan apa? Beda pula ini. Apa? Menyatakan mengenai duri bedanya ada kembar matang. Dia terdidik dan berbeza. Mandu sepintas lalu sirah dia. Yang ada kita ya. Yang ke? Jadi itu bolong. Jadi yang ilmu tasawuf terkumpul dalam kitab atau mazhab yang di dalam ini dua. Sampai dalam perdombingan. Berapa ilmu tasawuf? Satu bukan ilmu tasawuf, 6 bukan ilmu tasawuf, tapi di dalamnya tetap 3. Ijazah, fikih dan tasawuf. Yang ulang-ulang lebih. Kalau ulang-ulang lebih kita buat. Dia orang yang pegang 2 pemandang kita beri ulang-ulang pegang. Yang lain kita beri ulang-ulang pegang. Jadi dalam kitab yang ditulis di Muhammad karena Abang Hebo, Usuluddin, fikih dan tasawuf, dan segala sesuatu yang sangkut paut dengannya. Berarti dia kena memahami hakikat ilmu tasawuf ya. Pelajarilah kitab yang Usuluddin atau kitab-kitab yang lain yang merupakan karangan Imam Ghazali yang di dalamnya tetap 3. Usuluddin sebagai akidah atau i'tiqad, fikih untuk mengetahui halal haram dan sebagainya, dan tasawuf untuk mengetahui ilmu keyakinan. Dan barang siapa tiada mas'ul dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang iman. Ada pun ilmu levelnya 2 pemandang menjadi nanti dimanggil 2 poin dah kita tahu dah fikih ada pun yang ada orang minta baik. Nah kalimah yang ada orangnya yang dia berfikir dia berfikir pakai di darida pada buku dia sudah hukum pakai pengkau. Dia tanya orang pakai baik. Anak-anaknya rompi kadang-kadang rompi. Jika begitu yang jalan rompi yang jalan. Itu tu kamu yang orang minta pengen darida. Mana pakainya? Dalam tu macam dia. Mana dia dalam ini leto ni begitu. Itu kira umur 12 berapa? Yang 65. 51 dalam tu dia dalam. Mau dia orang dia apa dalam berarti. Boleh buat kan? Berarti tu dia waktu orang tu malam. Katanya putih bulan 3 dah bermuda. Dia menanda. Dia baru nanti tergabung dulu 7 malam nanti berlaku. Kita yang di bulan 3 pun ada. Dia nak buku ni bahan lain. Lagi kurang akal umat. Hana iman, hana akal dan kurang agama. Kurang. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah dalam kitabnya tersebut itu.
Maka sayugianya orang yang berkehendak kemenangan dalam akhirat menuntut ilmu tasawuf dan mengajarkan dia seperti orang yang menuntut, yang mengajarkan ilmu yang lainnya itu. Karena barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu bisa terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu. Dan jika ia ulama yang sebesar-besar sekalipun, ini ada ulama yang pegang, mungkin nyokong anak tu benar juga. Ilmu tasawuf apa kata? Yang kata bila itu kenapa lupa? Leh, ini walaupun itu tasawuf tetapi karena nanti punya apa? Iman dah melatih tapi terpilih hati tapi dah barang aku info mereka pakai menyau ikut anak doi ada mana dah duri tidak akan berhasil. Demikian materi mukadimah yang kita sampaikan. Sekarang kembali kepada Hadirin jamaah kajian dan staf yang berbahagia, para pendengar radio RRI Perusahaan Aceh, Radio Baitur Rahman, audio streaming di Mesra dan radio lainnya dimanapun anda berada. Alhamdulillah, sungguh beruntung pada malam ini kita hadir majlis ilmu. Coba kita bayangkan para malaikat, seluruh isi langit dan bumi, hingga ikan di lautan dan semut di dalam bawah bangkun mendoakan para penuntut ilmu. Baiklah, sekarang kita masuki dalam sesi tanya jawab, baik secara langsung ataupun via dan SMS melalui nomor HP 0823 604180. Sekali lagi kami ulangi 0823 604180. Baiklah, selanjutnya kami buka pertanyaan secara langsung. Kita mulai dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan hamba Allah dari Lembah Sibek, Abu yang memuliakan, apabila bak saboh-saboh nangro yang dalam nangronya mantan udip sidro atau dua, yaitu generasi atau keturunan daripada sahabat yang rukun. Namun dengar bakdob yang bahawa Allah Ta'ala akan keturunan dia bala dalam nangronya apabila dalam nangronya nasab daripada yang tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagi bantu hukum sidro-sidro urang yang berbisnis membudidayakan jenis ayam naga ataupun manuk adu, yang tujuan urangnya adalah untuk kita nafkah keluarga, tapi tujuannya boleh mana? Yang tujuannya untuk beran umum segala pemilu. Yang saya sayangkan akhir-akhir ini, manuk yang ukuran laginya berakhir pak rumah judi, untuk rumah potong. Pertanyaan yang ketiga, bagi bantu saboh-saboh kekuatan zikir berjamaah dan saboh kekuatan zikir batin. Anak aku hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama tentang jauhnya pahala dan syafa'at Allah apabila di satu tempat ada cucunya Rasulullah. Apa itu memang ditulis dalam kitab, tetapi yang dimaksud dengan cucunya Rasulullah atau cucunya para sahabat yang mengamalkan, yang punya ilmu dan beramal. Dan di situ tidak ditegaskan harus cucu daripada Rasulullah atau para sahabat. Yang dimaksud di situ adalah seseorang yang sudah tingkat aulia. Seseorang yang sudah tingkat aulia itu Allah akan melindungi kita yang lain daripada musibah yang ada di beliau. Dan disinilah faedah yang untuk umum. Karena yang namanya abid
setelah dia memiliki ilmu yang tiga tadi, tauhid sebagai dasar, fikih dan tasawuf, dia tidak mengajar, tidak mengembangkan ilmu, dia mengamalkan ilmu. Dia tidak peduli sesuatu hal yang lain, tidak berpolitik. Mungkin kalau ada pilkada pemilu dia golput, karena urusan itu, urusan masyarakat, dan yang membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Faedah ibadahnya itu untuk dia sendiri. Yang untuk umum itulah terhindar kita yang lain daripada musibah dengan adanya dia. Ini pun kalau Allah menghendaki. Karena sebagaimana tsunami yang sudah lewat 10 tahun yang lalu, ini apakah di bumi Aceh nggak ada lagi aulia, ataupun di Aceh besar ini nggak ada aulia, atau di tempat-tempat yang mana ada tsunami tidak ada aulia? Ada, tapi Allah sudah menghendaki yang demikian. Karena walaupun bagaimana jaminan, tetapi bila Allah menghendaki sebaliknya, ini qada dan qadar Allah yang berlaku. Ini contoh yang paling dekat. Kita masing-masing punya 10 malaikat yang menjaga kita di waktu siang, 10 malaikat yang menjaga kita di waktu malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Itu malaikat tidak ada tugas yang lain selain menjaga kita. Bukan yang menulis di kiri kanan, ini itu lain, hafazah. Tetapi kenapa ada yang masuk pululu dalam bunyi? Pululu itu apa bahasa Indonesia? Filulu. Kenapa ada yang masuk pululu dalam bunyi? Itu Allah memerintahkan saat dia menghendaki supaya si A itu masuk pululu dalam bunyi, dia perintahkan malaikat jangan dikawali. Karena telinga itu suka dengar yang bau-bau. Ini menanjir. Allah menghendaki musibah tsunami seperti pada yang telah lalu. Ada para aulia. Satu saat Allah berdengung aulia yang mendoa, dan bisa saja baik berdengung ya Allah, mana yang mendoa? Ana ma'adru di wala. Baiklah, ana mendoa Allah madufa'ana wala ana. Dia doa macam ini berbuat. Rata-rata orang doa nanti Allah madufa'ana wala nanti Rabbana adina di dunia sangat tahu. Saya tahu yang penting. Jadi dengan berkat seorang yang sudah dekat dengan Allah, apakah dia keturunan Rasulullah, keturunan para sahabat, terhindar kita daripada bala yang ini adalah satu manfaat untuk umum daripada dia sebagai seorang aulia. Tetapi kalau ulama yang mengembangkan ilmu, tadi Habib dia punya ilmu yang tiga hanya untuk dia amal sendiri. Seorang ulama dia punya ilmu yang tiga tapi dikembangkan sehingga banyak terjadi para ulama, lahir para ulama yang lain. Ini ternyata faedah ilmunya berkembang kepada orang yang lain. Yang tadi tidak mengajar itu faedah untuk umum, terhindar bala. Pertanyaan yang kedua, berbisnis ayam. Di dalam kitab, kalau nggak salah tingkat yang atau talibin ke atas ini sudah terdapat, mungkin di Bajuri ada juga haram hukumnya menjual binatang kepada seseorang yang dipergunakan binatang tersebut di luar jalur yang diizinkan oleh Allah. Misalnya untuk makan, binatang yang halal kita makan harus disembelih menurut ketentuan agama kita, harus putus marek dan halqum. Marek itu kemudian kita jual untuk Cina. Dia tidak memotongkan marek dan halqum, dia tusuk kalau nggak salah. Dia tusuk di leher hingga mati, darahnya ditampung mungkin itu obat kuat Cina.
kita jual ayam kepada si Cina itu yang kita ketahui dia akan makan dan disembelih bukan menurut hukum syarak, hukumnya haram. Kita jual binatang untuk dilagakan, udah berdiri ke urung kubur, udah lumah kubur ke urung kubur, hukum ni haram. Kalau yang tadi mau budi dayakan kepegat bibit mana ke mana pula sama juga. Karena membantu maksiat. Kalau mau tahu alasannya kenapa membantu maksiat. Kalau mau hadisnya, mau hadisnya lagi. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lah. Barang siapa menolong seseorang yang berbuat maksiat, orang itu berfungsi dengan orang yang berbuat maksiat. Ada perampok ingin merampok seseorang yang sedang lari dikejar, dia tanya kepada kita, oh Fatihah mana itu? Yang benar, karena fi dan wajib. Maka hukum di sini wajib sulit. Dia tak lihat yang ada orang yang nak berpuji hari masuk. Sulit, cuba orang itu dah merampok. Iya kan sulit. Lah apa kena? Bahkan kamu merampok fi kan? Fi merampok. Itulah. Zikir jamaah dengan zikir sendiri-sendiri, maksudnya mana yang lebih baik? Yang mana pada zikir batin? Zikir batin tak ada suara. Ya. Zikir batin karena suara. Nah, inilah kan ini termasuk masalah tarikat kan. Tarikat kalau di tingkat syar'iyah itu masih zikir lisan. Menyebut la ilaha illallah dengan lidah, diiringi dengan mengingat makna la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang disembah yang sebenarnya melainkan Allah. Kemudian ada tarikat lagi Naqsyabandiyah, itu zikirnya Allah dalam hati. Kalau di tingkat pelajaran pertama, pelajaran suluk, zikir ismul zat, itu dengan hati, tidak dengan lidah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, itu tergantung kepada tingkatan kita. Jadi kita sebelum masuk kepada zikir sir atau zikir ismul zat dalam hati, harus berzikir dengan lidah. Dalam sistem belajar kitab klasifikasi kelas, tarikat pun punya kelas. Jadi hanya pun lagi dia melompat tuluk juga dikit, tuluk juga dikit Allah nanti. Jadi kadang-kadang mereka tak boleh bertawajud kepada Allah dengan yang letak orang tawajud dengan berjanji ke awliya. Sekarang kan sudah merata tempat adanya suluk, tapi awliya makin berkurang. Jaga pesantren kala itu ulama guru suluk kala ulama pi guru yang nak bedah no dia orang sesat. Dia ada juga dia alhamdulillah. Dia ada juga dia kutup. Imam Syafi'i belum kahwin dalam timur baru dia kutup. Dia tanya rumah bawa pada bodoh bina dari kutup. Tutup. Jadi kalau ditanya mana lebih baik zikir sir dengan zikir jihad, itu yang zikir batin itu lebih baik karena tidak ada yang mengetahui. Kita sambil duduk, paling-paling pakai tasbih, yang punya lahka pakai tasbih. Lahka air nanti cuma punya orang yang mama. Karena tasbih kan untuk menghitung. Sebenarnya Allah Taala pun menghitung yang kenurung penghitung kabar. Karena memang ada yang suruh hitung. Bila ditanya dengan Allah Ta'ala pun menghitung, memang Allah yang suruh hitung. Contoh di hadis tasbih yang 33. Subhanallah la ilaha alhamdulillah la ilaha Allah akbar la ilaha hitung. Nabi kan? Dan Nabi yang pernah hitung tasbih la ilaha buka la ilaha. Maka Nabi menansi dalam tarikat ada yang 10.000 baca surat Al-Ikhlas untuk menjadi tebusan di neraka. Maka perlu dihitung, bukan enggak boleh lebih, dihitung itu enggak kurang. Tapi ada juga yang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, yang tasbihnya lebih hanya turun aja.
Tapi menyopak lain, jadi suratul ikhlas 10,000 itu kurang yang jangan, lebih boleh. Maka nama hitungnya yang menghitung aja lebih. Yang lebih dia nama itu. Nanti dalam tarikat, di akhir tarikat Naqsyabandi ada tahlil, yaitu membaca la ilaha illallah 70,000 kali. Untuk tebusan daripada api neraka, untuk kita sendiri, ibu bapa kita dan guru kita. Itu maksudnya dihitung, jangan sampai kurang, tidak mencukupi. Kalau lebih ya silakan, tidak apa-apa. Jadi bila ditanya mana baik zikir batin dengan zikir rame-rame, lebih baik zikir batin. Tetapi kalau kita sendiri direnung, ini yang jadi masalahnya. Membantah rame-rame, rayu itu, mana dengar. Tetapi baik terlampau rayu, baik mudah. Rayu dia baik mudah. Nama orang. Yang mobil musuhnya pun tak rayu. La ilaha illallah aja ya. Tapi karena Rasulullah sahabat dua dalam peperangan, Rubah tahun 4 mujib. Rupanya dia bukan dengan tempat mujib, memang dia cina. Yang hadir dan ikut taksir, dia punya kekuatan sama dengan Allah. Karena kita tadi ya Allah kita sakit, sakit dia jangan kita. Itu kopi itu tahlil beberapa supaya pelunde. Dikul Nabi arbi'un ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kapu tu baju berayana. Karena yang datang rumahnya bulan tiup. Tahu Allah dan dengar Allah tahu pun. Jadi yang hadir jadi nasir, nadihar, narafah. Rafah ini yang tidak boleh. Jihar boleh. Menyasir beda gedro. Yang tak kasar, maka nak ulung bunga kapunya diring di dengar dan nasir yang terserah ya. Nah kan? Tak baca Fatihah tak kasar beda gedro. Mau ulung diring boleh kapunya. Dia dengar mengganggu dia dia tham dah orang juga. Jihad dia dua hero ulung diring. Ini Rafah. Surah gure-gure lunawai. Tengah malam duduk rumah. Kerana ada lagi baju yang terafak yang larang. Jadi menyambut zikir lagi suara pohon malam duduk rumah ada lagi baju yang mengirai itu dengan rai itu kurang menjaga mendung serempak serendak mendung beget bemdedet yang mudah-mudahan ya. Menyobek itu gerak bancet terus ya. Sebab dalam istilah tasawuf ya, tasawuf tingkat tinggi tapi zub maka dia kan do mursyid dalam tarikat tak dikirkan makasu nah ulun yang kado mubudah kalau menari-nari nah yang mubudah menari getam karena seorang mursyid dia harus mengetahui siapa yang sebenarnya orang itu. Jadi yang tidak begal, yang kendu, yang tidak begal, pit. Dengan karena teror dia, karena masuk dalam zikir pun mudah melingkar-lingkar dia, karena larang. Maka dalam tasawuf menari, ahli sufi dah menari. Supaya dia tak menari, tak menari lagi itu. Lagi saat ini doa Pak Muradib mudah Pak Kedua ada detail lingkar-lingkar dengan berzikir. Tetapi mursyid yang benar dia tahu siapa orangnya yang mudah pegat-pegat berlemah-lemah baurin dan dengan mudah karena Allah. Jadi bila ditanyakan bagaimana membaca-baca di saat berzikir, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang membaca karena pengaruh zikirnya itu karena zul ini tidak mengapa, tapi yang berpegang-pegang berlemah-lemah orang ini. Baiklah, kami kembali membuka kesempatan untuk penanya berikutnya. Kita buka dari sisi depan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, hadirin berbahagia, saya Muhammad Ilham. Berikut ini ada beberapa soalan yang juga mewakili daripada kawan-kawan kami yang selama saya ini dengan ikut pengajian hijrah yang agak jauh. Abu yang mulia, menurut riwayat kami pernah mendengarkan bahwa sampai sekarang ini masih ada 4 orang Nabi atau Rasul yang masih hidup. Jika memang benar demikian, di manakah mereka sekarang dan apa kerjanya? Soalan yang diwakilkan. Kemudian Abu yang kedua masih berkenaan dengan soal kami beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan, dan saya ingat saya bertanya perkara orang-orang yang mengaku dia Muslim, tetapi mungkin seperti cerita tadi sudah sampai pada tahap mujtahid mutlak, sehingga mereka berani menginjak Al-Quran di hadapan umum dengan alasan bahawa Al-Quran itu adalah sama seperti buku biasa. Soalnya Abu, apakah manusia seperti ini dalam i'tikad Sunnah wal Jamaah sampai pada tahap murtad atau tidak? Mungkin inilah yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar 4 orang Nabi yang masih hidup. Yang pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Khidir, dan yang keempat Nabi Ilyas. Kalau ditanya di mana apa kerjanya? Kalau Nabi Isa ini masih di langit, dia menanti perintah untuk turun kembali ke bumi, karena beliau tidak wafat. Cuma Allah mengangkat beliau ke langit. Mau ayat Ar-Rafa'ahullah ini keguguran berboleh Ar-Rafa'ahullah, tetapi dia Isa diangkat oleh Allah. Karena yang masuk Nasrani 2 orang, Nabi Isa. Yang keluar 1 orang, ini yang jadi masalah. Masuk 2 orang, keluar 1 orang. 1 meninggal. Jadi orang itu mengatakan Isa dibunuh. Kalau Isa yang dibunuh, kemana kawan yang ini 1 lagi? Karena dia masuk 2 orang, keluar 1 orang. Maka Allah menyatakan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, mereka itu tidak mensalib Nabi Isa, tetapi kawan yang masuk tadi diserupakan Allah dengan Nabi Isa, maka dia membunuh. Saat dia keluar, kawannya tidak ada lagi. Orang Nasrani pun sendiri ragu tentang terbunuhnya Nabi Isa. Wa masalahu walakin syubbiha lahu. Sampai sekarang mereka itu ragu karena kawannya hilang. Nah, boleh ilmiah Bumuhi ditanya Matirul